Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Azhar. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah region anatomi sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makiah, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan. Nah, di sini ada posisi anatomis pada anatomi tubuh dasar. Posisi anatomis sendiri merupakan konsep sentral dari semua deskripsi lokasi dan posisi struktur lainnya pada tubuh. Adapun yang merupakan deskripsi umum posisi anatomi, yang pertama yaitu seseorang harus berdiri tegak menghadap ke depan, yang kedua lengan lurus dan tangan terbuka setinggi pinggul, telapak tangan menghadap ke depan, dan yang terakhir yaitu tungkai bawah dan kaki sejajar serta ibu jari menghadap ke arah depan. Pada region anatomi terdapat bidang anatomis pada anatomi tubuh dasar. Bidang anatomi sendiri maksudnya adalah garis yang digunakan untuk membagi tubuh manusia. Biasanya terlihat seperti model anatomi dan proyeksi. Nah, terdapat 3 bidang anatomis yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu ada bidang sagittal. Artinya garis vertikal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Yang kedua ada bidang koronal. Artinya, merupakan garis vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan atau anterior dan bagian belakang yaitu posterior. Nah, yang terakhir yaitu ada bidang transversal. Artinya, garis horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bagian bawah atau inferior. Kemudian di sini ada istilah anatomis untuk lokasi. Istilah anatomis untuk lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Istilah lokasi ini digunakan untuk membantu menghindari kesalahpahaman ketika menjelaskan struktur tertentu. Di situ ada yang namanya medial dan lateral. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dengan midline. Sedangkan lateral merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari midline. Nah, contohnya mata terletak lateral dari hidung, hidung terletak medial dari telinga. Nah, sedangkan untuk midline sendiri sering disebut dengan garis tengah tubuh. Kemudian ada yang namanya anterior dan posterior. Anterior sering disebut juga dengan ventral, merujuk kepada depan, dan posterior atau yang disebut dengan dorsal, merujuk kepada belakang. Nah, bila digunakan dalam konteks anatomi, jantung terletak posterior dari sternum karena jantung berada di belakang sternum. Begitu pula sebaliknya, sternum terletak anterior dari jantung. Lanjut, di situ ada yang namanya superior dan inferior. Kedua istilah di atas merujuk kepada sumbu vertikal. Superior berarti lebih tinggi, sedangkan inferior berarti lebih rendah. Contohnya, kepala terletak superior dari leher. Umbilikus terletak inferior dari sternum. Pada tungkai atas dan tungkai bawah merupakan kedua struktur yang sangat mobile, sehingga sulit untuk menentukan posisi struktur yang mana yang lebih superior atau inferior dibandingkan dengan struktur lainnya. Karena hal tersebut terdapat masalah kecil dalam penggunaan kedua istilahnya. Untuk itu terdapat satu pasang istilah lainnya untuk membantu hal tersebut, yang diberi nama dengan proksimal dan distal. Istilah proksimal dan distal digunakan pada struktur yang mempertimbangkan memiliki awal dan akhir, seperti tungkai bawah, tungkai atas, dan pembuluh darah. Istilah ini mendeskripsikan posisi struktur dengan referensi terhadap asalnya. Proksimal berarti lebih dekat dari asalnya, sedangkan distal berarti lebih jauh dari asalnya. Nah, selanjutnya ada istilah anatomis untuk gerakan tertentu. Yang pertama yaitu ada fleksi dan ekstensi. Fleksi dan ekstensi adalah gerakan yang terjadi pada bidang sagittal. Mereka mengacu pada peningkatan dan penurunan sudut antara dua bagian tubuh. Nah, contohnya seperti di gambar, untuk fleksi yaitu menurunkan dan untuk ekstensi yaitu meningkatkan. Yang kedua yaitu ada abduksi dan adduksi. Abduksi artinya menjauhi tubuh, sedangkan adduksi artinya mendekati tubuh. Contohnya seperti gambar di bawah. Yang ketiga yaitu ada elevasi dan depresi. Elevasi ini yaitu gerakan mengangkat, sedangkan depresi merupakan gerakan menurun. Contohnya seperti gambar di bawah. Yang keempat yaitu ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Contohnya seperti gambar di bawah. Yang kelima yaitu ada supinasi dan pronasi.
Supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan melengkupkan tangan. Perlu diketahui gerakan ini hanya digunakan pada pergelangan tangan saja. Contohnya seperti gambar di bawah. Yang terakhir yaitu ada endirotasi dan eksorotasi. Endirotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau disebut rotasi. Sedangkan eksorotasi yaitu gerakan keluar dari rotasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang lugas karena kurangnya informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.